sekolah yang belum, ya, maka mereka harus menyesuaikan. Maka pernah kalau kalian melihat berita pada saat itu menterinya Pak Nadiem itu, ya ini merupakan percepatan ya, percepatan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, menariknya di daerah-daerah karena keterbatasan penggunaan teknologi ya, itu menggunakan teknologi pembelajaran yang sifatnya sederhana. Sederhana itu seperti apa? Contohnya menggunakan WhatsApp ya. Karena rata-rata zaman sekarang anak-anak sudah memiliki handphone. Selain WhatsApp yang paling mudah itu adalah menggunakan Google Form. Ada juga waktu itu yang saya observasi menggunakan Google Classroom. Nah, itu untuk di daerah ya. Jadi pemanfaatan teknologi sudah mulai diterapkan walaupun kita tahu ya secara pelaksanaannya perkuliahan pembelajaran yang prosesnya seperti itu hanya dalam tanda kutip ya untuk memenuhi kewajiban. Sama halnya ya untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya full online eh, yang berbasis LMS itu kadang pembelajarannya hanya untuk memenuhi kewajiban. Nah, kebetulan saya sebagai tutor ya, tutor online di universitas terbuka, sekitar udah 2 tahunan lah saya di situ. Dan di situ kan saya ditugaskan sebagai tutor mengajar ya. Nah, karena mereka itu berbasisnya online dan full dengan teknologi, ternyata pembelajarannya itu tidak berjalan dengan baik kalau saya bilang. Karena apa? Setiap saya membalas itu ya di LMS itu ada istilahnya forum diskusi yang di mana setiap mahasiswa menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, di situ saya memancinglah mereka untuk melanjutkan diskusi saya terkait dengan tanggapan yang sudah saya berikan di jawaban mereka. Tapi setelah masa eh, pengisian forum diskusi di pertemuan tersebut, ternyata nggak ada feedback yang saya harapkan dari mahasiswa. Nah, itulah kurang lebih ada beberapa teknologi sebenarnya bisa digunakan dalam pendidikan, tapi secara penerapannya belum maksimal. Nah, ini memang kalau kita lihat perlu beberapa kebijakan-kebijakan yang harus mendorong ternyata, harus memaksa mahasiswa untuk lebih aktif berdiskusi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini contoh yang cukup menarik di universitas yang lainnya di kalau kalian tahu Universitas Pamulang. Nah, Universitas Pamulang itu kurang lebih ya pembelajarannya itu setengah online, setengah offline. Jadi pertemuannya misal kita pertemuan sekarang itu diadakan menggunakan LMS. Udah. Jadi sama seperti UT full LMS. Nah, di situ awalnya peraturannya adalah mahasiswa wajib membalas sebanyak 3 kali. Tapi ternyata setelah dievaluasi dan didiskusikan oleh tim, ya, tim apa namanya bidang kependidikannya di WR satunya gitu ya, ternyata pembelajarannya tidak efektif dan efisien, tidak ada dampak atau output yang diharapkan. Maka pimpinan memberikan keputusan atau kebijakan baru terkait dengan proses. Nah, prosesnya itu ternyata setelah saya lihat mereka itu ada pola di mana mahasiswa itu bukan sekedar menjawab terus selesai terus dikasih pertanyaan terus kabur enggak, tetapi mereka harus menjawabnya itu berdasarkan komen yang sudah ada terlebih dahulu gitu ya. Jadi mau nggak mau dan kurang lebih dipaksa mereka harus menanggapi pertanyaan. Nah, di situ mulailah diskusinya ya, walaupun kalau saya perhatikan sekarang belum terlalu berjalan dengan maksimal ya, efeknya pun belum bisa diukur. Tapi minimal itu memperbaiki ya pola pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari beberapa perbandingan penggunaan teknologi di dua kampus tadi, sebenarnya bagus ya, lebih efektif dan efisien. Namun ternyata harus ada sisi-sisi tertentu yang memang diatur dan disetting supaya
proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Walaupun sifatnya e-learning bisa diakses kapanpun, pembelajaran dimanapun, tapi kalau tidak diatur seperti itu, ternyata hasilnya pun juga tidak maksimal. Nah, itu contohnya, contoh penerapan di dua kampus yang berbeda. Nah, kita akan berbicara tentang konsep dasar pembelajaran berbasis teknologi. Di dalam konsep dasarnya, ini ada satu, dua, tiga, ada enam ya. Ada enam, kurang lebih enam poin yang diharapkan yang muncul pada saat kita menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri ya. Yang pertama kita lihat di situ ada aksesibilitas ya. Jadi kalau kita bicara aksesibilitas itu terkait dengan kemudahan. Kemudahan untuk diakses oleh siapapun ya. Peserta didik kah, mahasiswa kah, tanpa hambatan apapun. Misal hambatan itu kalau kita bicara di kota mudah ya, artinya apa? Sinyal bagus gitu ya, terus teknologi, misalnya handphone sudah ada banyak, nah itu mudah. Tapi kalau untuk yang di luar-luar daerah itu mungkin agak sulit terkait. Nah, itu terkait dengan hambatan-hambatan, misal geografis wilayah. Terus kalau ekonomi ya terkait dengan toolsnya. Ya paling mudah ya bisa diakses lewat HP dan lain sebagainya. Dan misalnya terkait dengan aksesibilitas itu terkait dengan kemampuan khusus. Jadi kalau kita melihat sekarang itu LMS-LMS itu sangat simple, sangat sederhana dan mudah banget untuk ditangkap dan dilaksanakan ya tanpa harus membaca modul yang panjang dan lebar itu yang harus kita pahami. Nah, itu salah satu bentuk aksesibilitas ya. Yang kedua ini terkait dengan interaktivitas. Jadi interaktivitas ini menekankan pentingnya teknologi dalam menciptakan pengalaman belajar yang dinamis, di mana itu melibatkan siswa atau mahasiswa secara aktif melalui misalnya fitur-fitur yang ada di dalam teknologi, misalnya simulasi, kalau kita lihat gamifikasi itu, atau mungkin forum diskusi ya. Nah, itu terkait dengan interaktivitas. Jadi di situ ada kegiatan interaktif yang melibatkan siswa ataupun mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas ya, fleksibilitas. Jadi fleksibilitas sesuai dengan katanya fleksibel. Jadi bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Dan tentu saja itu posisinya apa, bisa digunakan oleh siapapun gitu ya. Dengan kemampuan mereka yang mungkin tidak tidak ibaratnya tidak sama dalam penggunaan teknologi. Jadi kemudahan lah ya. Kita bisa bilang ini adalah suatu kemudahan untuk penggunaan suatu teknologi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya terkait dengan personalisasi, yaitu di mana teknologi dirancang untuk menyesuaikan konten maupun pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan individu ya. Jadi ini agak sulit ya kalau kita bilang personalisasi karena setiap peserta didik itu mempunyai karakternya masing-masing. Kalau di luar negeri itu lebih mudah ya karena ada beberapa contohnya di luar negeri itu ada satu kelas itu diisi oleh beberapa guru sehingga pembelajaran yang sifatnya personalisasi atau kita sering bicara itu diferensiasi itu bisa terlaksana Kak. Nah, tapi di sini karena ini berbasisnya teknologi harus cukup bekerja keras karena apa? Harus menyediakan menyediakan berbagai macam pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan individu? Biasanya di awal perkuliahan atau di awal proses pembelajaran itu siswa diminta untuk mengisi semacam ya angket atau kuesioner yang misalnya untuk mengukur untuk mengetahui gaya belajar si anak. Apakah dia visual, audiovisual, atau yang lainnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian atau mungkin berdasarkan kemampuan atau kognitifnya diukur mana yang anak mempunyai kognitif rendah, sedang, dan tinggi.
Kalau sudah ketemu hasilnya, sudah tahu anak-anaknya sudah dikelompokkan dan lain sebagainya, nah itu bisa difasilitasi. Difasilitasi dengan membuat konten maupun pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita analisis. Tapi ini cukup berat ya karena butuh proses yang panjang, kerja yang ekstra. Kalau biasanya kan seperti saya nih, saya ngajar tanpa melihat kebutuhan kalian. Mungkin ada beberapa anak yang suka melihat video ya, atau mungkin beberapa anak yang suka misalnya hanya tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk yang tidak eh, menyesuaikan dengan kebutuhan individu ya. Ya, kalau yang saya lakukan. Tapi kalau untuk di jenjang pendidikan di bawah perguruan tinggi, kalau bisa diusahakan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu akan justru lebih baik. Walaupun memang jujur aja itu berat dan sampai saat ini ya mungkin baru sedikit ya yang dilaksanakan. Tapi ada juga sekolah yang sudah melaksanakannya. Saya tahu sendiri ya itu kebetulan di sekolah anak saya di Malang. Jadi di Malang itu kebetulan sekolahnya bagus ya. Jadi dia ada guru kelas sendiri. Kalau di sekolah-sekolah biasa kan ada guru kelas itu mengampu banyak mata pelajaran gitu. Kalau itu tidak, ya kebetulan ini SD Islam. Jadi ada guru kelas, ada guru bahasa Inggris khusus sendiri, terus ada guru yang mengaji khusus sendiri dan lain sebagainya. Nah itu nanti diukur juga anak-anaknya. Misal anak saya ternyata yang kemampuannya menengah, nanti dikelompokkan dengan kemampuan menengah, lalu ada guru yang memegang. Nah, itu contoh adalah suatu pembelajaran yang berdiferensiasi ya, atau personalisasi di mana itu menyesuaikan konten dan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, itu bentuknya, cuman itu agak agak sulit ya, harus ada kalau mau berjalan dengan baik ya harus ada teman atau tim yang menemaninya. Itu salah satu bentuk dan penerapannya. Kemudian ada kolaborasi ya, di mana di situ mendorong interaksi antara peserta didik menggunakan platform digital ya. Jadi di situ ya kerjasama dan lain sebagainya kita mengusahakan kalau misalnya kita menggunakan teknologi pembelajaran ya mereka harus bekerja sama gitu ya, meningkatkan interaksi peserta didik antara siswa dan pendidiknya juga melalui platform digital gitu. Yang terakhir terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Nah, di mana teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar dan menghemat sumber daya, waktu dan biaya ya. Jadi kalau kita pembelajaran online seperti saat ini gitu ya, minimal aja kita tidak menggunakan ruangan. Karena kalau ruangan itu ya pasti membutuhkan listrik ya, membutuhkan cahaya listrik ya terutama ya cahaya, AC dan lain sebagainya. Jadi biaya operasional operasional sekali kegiatan pembelajaran itu ada. Tapi kalau kita pembelajaran online seperti ini tentu saja menghemat biaya minimalnya. Kalau waktu ya tetap ya tetap karena kita sesuai dengan waktunya misal apa 100 menit dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya, keenam prinsip dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jadi harus memunculkan keenam prinsip-prinsip itu ketika kita membuat teknologi pembelajaran. Kemudian, nah di sini ada definisi teori pembelajaran. Karena kita sekarang membahas teori-teori pembelajaran, sebenarnya teori pembelajaran itu sangat banyak ya. Nanti akan ada beberapa teori yang akan saya bahas, tapi di sini kita akan membahas dulu terkait dengan definisinya. Jadi di definisi di sini adalah teori pembelajaran menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan suatu informasi, di mana ini berfungsi sebagai dasar perencanaan ya. Jadi teori itu bisa digunakan untuk dasar perencanaan dan penyusunan strategi. Contohnya kalau setiap kegiatan pembelajaran, mungkin di awal pembelajaran ya, saya selalu menampilkan itu ada RPS ya.
ada RPS, ada gambaran. Kalau di mata kuliah ini selain menampilkan RPS, saya menampilkan framework ya terkait dengan experiential learning. Nah, itu salah satu adalah dasar perencanaan saya. Walaupun setelah berjalan cukup setengah semester ini, dasar perencanaan itu ternyata ada yang sedikit melenceng tidak sesuai jadwal karena ada beberapa kendala pada saat itu kan. Tapi itu bisa kita sesuaikan. Jadi apa yang kita rencanakan di dalam RPS maupun RPP itu tetap fleksibel ya, menyesuaikan kondisi di dalamnya. Nah, di dalam RPS juga itu kan ada teori-teori pembelajaran, terus ada metode, ada metodenya ya. Kalau yang saya kemarin saya bicara metodenya pakai experiential learning. Jadi di situ jelas dan lain sebagainya. Ah, ah. Nah, berikut ini teori-teori yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Ada behaviorisme, ada kognitivisme, ada konstruktivisme, dan sosiokultur. Kalau kita bicara teori-teori ada banyak ya sebenarnya ya, tapi di sini saya membahas empat saja. Oke. Nah, teori behavior ini dikembangkan oleh Pavlov, Watson maupun Skinner ya, di mana kalau kita bicara behavior ini kan kebiasaan. Jadi di situ ada stimulus, ada respon ya. Jadi kalau stimulus itu dari guru, respon dari peserta didik. Nah, di situ ada penguatan dan di situ ada pembiasaan. Biasanya ini dilakukan secara berulang-ulang. Lalu di situ ada rewardnya juga, ada punishmentnya juga ketika peserta didik misalnya mampu menjawab, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ini ada contoh, misalnya dosen memberikan poin tambahan ketika mahasiswa konsisten mengumpulkan tepat waktu atau misal bertanya dan lain sebagainya. Ini bentuk yang jadi dilakukan secara berulang-ulang atau pengulangan, di mana di situ ada stimulus maupun responnya. Selanjutnya ini terkait dengan teori kognitivisme ya. Ini dikembangkan oleh Piaget, oleh Brunner dan Ausubel ya. Di mana memang ini berkaitan dengan mental, proses mental eh, yang memang menyenangkan. Jadi proses kognitif ini berkaitan dengan kemampuan pengetahuan peserta didik. Nah, di sini bagaimana caranya untuk pelaksanaannya? Ada simulasi ya, interaktif, ada mind mapping maupun discovery learning dalam penerapan pembelajaran menggunakan teori kognitivisme gitu ya. Nah, contohnya di sini bagaimana kita menerapkannya itu mahasiswa bisa membuat peta konsep ya terkait dengan mekanisme pasar, misalnya menghubungkan permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Nah, di situ ada ibaratnya ada simulasi yang bisa kita lihat kalau kita membuat mekanisme pasar secara utuh. Kita bicara tentang konstruktivisme ya. Ya, kalau konstruktivisme berarti itu secara konstruk ya, secara dibangun. Jadi pengetahuan ini dibangun dari pengalaman maupun interaktif. Jadi kalau kita bicara ada prinsipnya scaffolding dan eh, ZPD. Jadi ini merupakan suatu lingkungan yang memang lingkungan ini mendukung. Jadi pengetahuan ini dibangun berdasarkan lingkungan ya. Kita lihat bahwa misalnya mahasiswa-mahasiswa bekerja sama, berkelompok. Kalau berkelompok kan berarti di situ ada mahasiswa lain yang di situ saling membantu, ya, memberikan pemahaman apabila kelompoknya lain tidak atau kelompok lain belum memahaminya. Jadi kalau kita lihat di contohnya di sini, ada mahasiswa maupun siswa bekerja dalam kelompok menganalisis kasus fluktuasi harga komoditas dan membangun kesimpulan sendiri dari hasil diskusi. Jadi mereka bekerja sama membangun suatu pemahaman atau membuat kesimpulan atau definisi sendiri lah ibaratnya terkait dengan fluktuasi harga komoditas. Jadi ini lebih mengarah bagaimana siswa atau mahasiswa secara mandiri ya
membangun pengetahuan. Selanjutnya ada teori sosiokultur. Ini tokohnya Vygotsky ya. Nah, ini lebih menekankan pada pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Jadi di sini prinsipnya adalah penggunaan alat atau platform yang memfasilitasi kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi, komunikasi, dan interaksi sosial di antara siswa. Jadi bagaimana penggunaan platform ini bisa membuat antara siswa bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Contoh kalau kita menggunakan platform yang misalnya gamification yang harus bekerja sama untuk membuka eh, tahapan berikutnya. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Bisa juga misalnya pembelajaran daring ya menggunakan forum diskusi. Di situ juga bisa membuat siswa lebih interaktif ya karena misalnya mereka berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Cuman kelemahannya itu tadi kalau tidak ada aturan atau arahan terkait dengan diskusi melalui forum diskusi di pembelajaran daring, tentu saja itu tidak berjalan dengan efektif dan efisien seperti yang mungkin kalian rasakan kalau misalnya suruh jawab di LMS dan lain sebagainya ya cukup sekedar memenuhi pertanyaan terus menghilang begitu saja. Padahal di situ dibutuhkan interaksi sosial antara peserta didik menggunakan teknologi pembelajaran daring. Terus ada juga proyek ya, kelompok yang berbasis teknologi, terus penggunaan alat kolaboratif seperti Google Worksheet ya. Itu kita bisa mengerjakan secara bersama-sama gitu ya, atau platform kolaborasi lainnya. Nah, itu keempat teori-teori yang bisa kita bahas terkait dengan pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Kemudian kita membahas terkait dengan model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur ya, sistematik yang mengorganisasikan pengalaman belajar. Jadi model pembelajaran kita bicarakan dari kegiatan awal hingga akhir. Ya kalau di awal kita ada perencanaan, sudah merencanakan, lalu kita menyusun, misalnya perangkat pembelajaran, kita melaksanakan, terus kita merefleksi. Nah, itu merupakan model pembelajaran dari awal hingga akhir ya kegiatannya. Itu merupakan definisinya ya terkait dengan model pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran yang tentu saja apa yang bisa kita gunakan ya atau di sini lebih tepatnya kita bisa mengklasifikasi model-model pembelajaran itu sifatnya seperti apa. Di sini menurut Joyce dan Will model pembelajaran itu terbagi menjadi 4 rumpun ya. Ada yang terkait dengan proses informasi, misalnya inquiry atau konsep attainment, terus ada yang sifatnya personal ya, yang misalnya non-direct. Terus ada yang sifatnya sosial dan ya atau interaksi sosial, bisa cooperative learning, role playing dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada behavior ya. Ini bisa pakai direct instruction dan mastery learning. Ya, ini merupakan 4 rumpun utama dalam model pembelajaran menurut Joyce dan Well ya di bukunya. Nah, ini ada beberapa eh, cukup banyak ya sebenarnya kalau kita bicara model pembelajaran yang bisa digunakan atau berbasis teknologi ya. Ini salah satu contohnya, kurang lebih di sini ada saya tulis sekitar 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya tidak akan membahas ke 10-nya ya, yang lebih mudah kita nanti terapkan ke teknologi yang bisa kita bahas. Oke, yang pertama adalah model pembelajaran secara langsung atau direct instruction ya, di mana di sini peserta didik ya model pembelajarannya.
yang berpusat pada pendidik yang menyampaikan materi secara sistematis. Di sini ada langkah-langkahnya, kurang lebih ada 5 langkah di dalam model pembelajaran secara langsung ya, yaitu peserta didik karena fokusnya ini berpusat pada pendidik atau guru, maka guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran seperti apa dan memberikan motivasi. Lalu step kedua ada menyajikan materinya, ya. Ini step ketiga melakukan latihan terbimbing, umpan balik, dan latihan mandiri. Ini kurang lebih pembelajaran secara langsung yang biasanya dilakukan guru maupun dosen di dalam kelas ya. Jadi masih berpusat pada pendidik, ya, menyampaikan materinya, nanti ada latihan, umpan balik, dan seterusnya. Ini saya ambil dari Rosen, Rosensen ya, di bukunya Principle of Instruction. Terus ada model pembelajaran kooperatif, sintaknya ada 5 ya, 5 sintaknya. Karena kita pembelajaran kooperatif ini eh, di mana siswa itu atau mahasiswa harus bekerja sama ya, bekerja sama dan biasanya akan dibuat dalam kelompok-kelompok yang kecil ya. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran dibagi dulu kelompok-kelompoknya. Biasanya kalau guru-guru itu sudah disiapkan terlebih dahulu ya di awal kegiatan pembelajaran. Mereka sudah terbagi, terkumpul dalam kelompoknya masing-masing, dan di mana di situ nanti guru akan menyampaikan nih tujuan pembelajaran seperti apa, gitu ya. Terus biasanya di awal itu guru menyajikan materi yang simpel dan sederhana, dilanjutkan nanti mereka berdiskusi secara kelompok, presentasi, dan evaluasi. Nah, ini sering banget dilakukan guru-guru menggunakan model pembelajaran yang sifatnya cooperative learning. Ini bisa contohnya seperti biasa ya kalau kalian di pembelajaran online saya minta buat breakout ya. Kalau kita penerapan teknologinya yang paling gampang yang sering kita laksanakan, kita pembelajaran online, saya minta host membuat breakout room, masuk secara bersama-sama di room masing-masing gitu ya. Saya beri waktu kalian berdiskusi secara kelompok lalu menyampaikan. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran cooperative learning ya yang biasa kita lakukan. Terus pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini kembali lagi ini lebih ke arah student center ya, di mana nanti tahapannya biasanya adalah bisa berkelompok maupun individu ya. Jadi di situ akan guru maupun dosen akan me, apa, menyajikan suatu masalah di mana peserta didik bisa mengumpulkan informasi dan menganalisis solusi terkait dengan masalah yang sudah disajikan. Setelah mereka menganalisis solusi eh, terkait dengan masalah tersebut, mereka tentu saja merefleksi. Nah, kurang lebih ini 5 sintak di dalam proses pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Untuk lengkapnya terkait dengan problem-based learning ya, ini kalian bisa baca referensi yang saya ambil dari Hamel Silver ya di tahun 2024 di bukunya Problem Based Learning ini. Jadi kalian bisa cari ini di Google ada kok, nanti kalian bisa membacanya lebih detail terkait dengan problem based learning, pelaksanaannya seperti apa itu tertulis lengkap di situ. Terus kemudian ada model pembelajaran berbasis project ya. Nah, kalau project ini tentu saja proyeknya itu jangka panjang. Ketika kita bicara model pembelajaran berbasis proyek, kita tidak bisa melakukan proyek itu hanya 1 kali pertemuan, itu tidak bisa. Maka di sini kita lihat bahwa eh, model pembelajaran berbasis proyek ini melalui proyek jangka panjang dan tentu saja ada produk yang dihasilkan. Nah, biasanya di awal-awal itu seperti biasa ya, menentukan dulu kelompok, membuat topiknya, mendesain, menyusun ya, menyusun jadwal di misal di hari ini sampai tanggal sekian kegiatannya apa dan lain sebagainya sampai nanti di akhir. Nah, setelah menyusun jadwal, lalu nanti akan
memulai kegiatan membuat project itu sendiri. Nah, di mana nanti project itu akan ada namanya monitoring serta evaluasi. Lalu di akhir itu akan ada presentasi. Nah, ini yang nantinya akan kalian ini ya lakukan ya untuk UAS ya. Jadi silakan nanti akan berbasis project, tentukan topiknya, nanti desainnya seperti apa, rencananya seperti apa, jadwalnya seperti apa. Nanti kita akan ada monitoring setelah evaluasi, yang terakhir presentasi hasil. Nah, presentasi ini nggak harus misalnya di dalam kelas kalian presentasi, nggak bisa juga melalui video kalian menyampaikan hasil proyeknya. Nah, nanti itu dikumpul bisa saya tonton. Nah, ini salah satu bentuk model pembelajaran berbasis project yang dimana sintaknya dijelaskan ada 5 sintak ya. Dan untuk project kita pun, kalau kalian masih ingat di framework yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan itu juga sudah tersusun ya. Nanti pertemuan keberapa kalian itu membuat suatu monitoring, evaluasi dan seterusnya. Mungkin nanti di akhir akan saya tampilkan kembali framework yang di awal perkuliahan sehingga kalian masih supaya ingat ya. Nanti perkiraan mau membuatnya kapan. Terus nanti kita monitoring evaluasi juga akan menyesuaikan. Nah, ini untuk yang berbasis project. Jadi project ini adalah project jangka panjang, bukan untuk satu kali pertemuan. Karena beberapa kali saya menemukan pada saat saya menguji guru di UKIN itu ya, beliau menggunakan project based learning, tapi project itu untuk satu kali pertemuan. Bahkan kalau saya bilang itu bukan project ya. Justru seperti kayak pembelajaran kooperatif saja. Misal mereka disajikan materi, mereka diskusi dan memaparkan. Walaupun ada bentuk produknya, produknya itu ya hasil diskusi mereka yang disajikan dalam Canva, tapi ada beberapa guru yang menganggap itu suatu project, padahal itu bukan project gitu ya. Dan itu dilakukan hanya prosesnya hanya 1 hari, bukan 1 hari, 1 kali pertemuan saja. Jadi kalau proyek harus jangka panjang dan tentu saja ada produk yang dihasilkan. Biasanya proyek kayak gini ya kalau ada permasalahan gitu ya yang bisa dibuatkan produk ya untuk mengatasi permasalahan itu juga bisa masuk dalam proyek. Yang ke-16 ini pembelajaran berbasis inquiry ya, di mana nanti siswa dan mahasiswa itu menemukan konsep melalui proses yang secara ilmiah. Jadi mereka akan mengorientasi dan mengidentifikasi masalah tertentu, merumuskan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Jadi di student center secara mandiri mereka mengikuti kelima apa 5 langkah ini ya. Atau kita bisa bicara sintak dari model pembelajaran berbasis inquiry ini sendiri. Nah, misalnya kalau di kita bisa membuat atau menyelidiki ya hubungan, misalnya hubungan antara suku bunga dan investasi yang menggunakan sumber datanya bisa dari BPS maupun BI. Nah, dari situ kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi masalah, yang merumuskan hipotesis dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk model pembelajaran berbasis inquiry. Terus yang terakhir ini ada model pembelajaran blended learning ya. Jadi blended learning yang biasa kita lakukan nah, itu bisa tatap muka secara langsung, baik itu aktivitasnya daring, sinkron maupun asinkron ya. Jadi kalau kita sekarang seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan, kita model pembelajaran itu blended learning. Ya. Aktivitasnya kita sekarang adalah sinkron ya, karena kita tatap muka secara langsung.
ya. Kalau misalnya asinkron ya, misal kalian saya kasih tugas tanpa ada Zoom meeting dan lain sebagainya itu asinkron. Nanti akan ada biasanya di akhir ada evaluasi. Nah, ini contohnya ya menggunakan LMS yang misalnya sudah ada di kampus. Kalau enggak ya bisa menggunakan apa Google Classroom dan lain sebagainya. Untuk yang asinkronnya ini ya, diskusi secara online menggunakan asinkron. Nah, itu ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Enam model pembelajaran yang bisa digunakan atau berbasis teknologi ya. Walaupun di sini ada cukup banyak, ya nanti bisa dikulik-kulik sendiri ya. Di sini ada cukup banyak. Baik, itu materi yang saya sampaikan terkait dengan teori dan model pembelajaran yang berbasis teknologi. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada, silahkan setelah ini bisa buka breakout room ya, dan silahkan berdiskusi tentang penerapan teknologi yang bisa. Jadi silahkan kalian nanti akan menentukan teknologi pembelajaran apa, bentuknya seperti apa, yang bisa eh, dihubungkan dengan teori maupun model pembelajaran. Itu yang pertama ya. Lalu kalian silahkan menganalisis dampak serta dampak dan kontribusi. Baik. Setelah itu nanti di yang pertama kalian akan menentukan ya teknologi apa yang bisa dikaitkan dengan teori maupun model dan model pembelajaran. Selanjutnya kalian menganalisis dampak serta kontribusinya dari teknologi tersebut yang sudah Anda pilih itu di dalam teorinya ya, di dalam teori. Dampaknya apa di teori? Apakah memfasilitasi atau mungkin ada yang harus ditambah dan lain sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di universitas terbuka pembelajarannya menggunakan LMS, ternyata di forum diskusi itu menurut saya nggak berjalan dengan baik karena mahasiswanya ternyata dibukakan forum diskusi, dosennya sudah memberikan masukan arahan, setelah itu tidak dibalas. Nah, itu kan ada gap ya sebenarnya, gap atau yang memang harus diisi. Nah, bagaimana caranya untuk supaya apa apa teknologi ini memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kegiatan pembelajaran, berarti ada gap yang harus diisi di situ. Nah, itu adalah salah satu bentuk analisis kalian nanti kalian memilih teknologi pembelajaran seperti apa gitu ya. Nah, di analisis ini kalian tentu saja harus eh, memberikan referensi ya. Misal bisa berupa hasil penelitian
bahwa menjelaskan teknologi itu perlu adanya misalnya tambahan kebijakan dan lain sebagainya, atau mungkin harus adanya modifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus memperkuat dengan referensi, boleh berupa hasil penelitian dan lain-lain ya. Di mana saya berharap sumber referensi yang kalian gunakan, ya, sumber referensi yang kalian gunakan tentunya harus berkualitas. Ya, saya berharap kalian menggunakan artikel-artikel yang berasal dari jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus ya. Jadi nanti kalian bisa membaca, menganalisis, dan menyimpulkan apakah ada hubungan atau dampak kontribusi serta ya, apa gap yang harus diisi pada saat penerapan teknologi yang memberikan dampak signifikan terhadap teori maupun model pembelajaran. Baik, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini hostnya siapa ya? Hostnya ada Laili, ada Ahmad, ada Marsha. Silakan dibuat breakout sesuai dengan jumlah kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya ya. Jadi nanti langsung bisa masing-masing, bisa kelompok satu kemarin siapa saja anggotanya langsung secara mandiri masuk ke breakout itu sendiri. Mungkin itu arahan dari saya, silakan langsung dibuat breakout room. Bapak maaf, saya izin bertanya, Pak. Untuk waktu diskusinya berapa menit ya, Pak? Ya 30 menit lah ya. Silakan 30 menit. Nanti kita akan lihat hasil 30 menit yang sudah kalian kerjakan. Nanti akan ada evaluasi. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adit. Teman-teman bisa join ke breakout room-nya ya, sesuai kelompok. Terima kasih. Dukung proses yang, yang praktis dan juga efisien. Mungkin sekian dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih. Kelompok 3 nanti coba dikemas dalam bentuk laporan ya. Analisis kuatnya seperti apa, ini berdasarkan apa dan lain sebagainya. Mungkin satu lagi silakan kelompok kelima.
Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya nggak bisa on cam karena jaringan bermasalah. Sebelumnya saya ingin menjawab yang perwakilan dari kelompok 5. Untuk penerapan teknologi pembelajaran itu yang dikaitkan dengan teori dan model pembelajaran, salah satunya dalam bentuk penerapan teknologi pembelajaran yang relevan saat ini adalah penggunaan flipped classroom dengan bantuan learning management system atau LMS seperti Google Classroom atau Ini nggak ada yang ditampilkan? sebentar Bapak. Oke, baik. Saya lanjut. Untuk evaluasi penerapan teknologi pembelajaran itu, kalau dilihat dari yang ditampilkan itu di mana ini pada saat COVID-19 ya. Nah, penerapan teknologi pembelajaran itu dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme dan model eh di mana technological, pedagogical, content, knowledge. Nah, dalam teori konstruktivisme ini, peserta didik aktif membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi teknologi seperti YouTube mendukung proses ini dengan menyediakan akses ke berbagai sumber belajar visual yang memungkinkan siswa memahami konsep sulit secara mandiri dan kontekstual. Nah, menurut penelitian Breslin dan Green 2022, penggunaan video pembelajaran di YouTube terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep sains, terutama selama pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran dapat memperkuat penerapan teori konstruktivisme di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Untuk dampaknya sendiri itu, dampak dari penerapan teknologi seperti YouTube tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Namun, guru tetap perlu berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa agar penggunaan teknologi tetap fokus pada tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti silahkan tugas kalian dibuat laporan ya, dibuat tertulis, di mana nanti silahkan dicantumkan analisis kalian beserta sumber referensinya, ya.
atau mungkin kutipan-kutipannya. Mudah-mudahan jangan hanya satu saja ya artikelnya dan satu saja misalnya metode atau apa namanya modelnya. Ya mungkin kita sepakati aja misalnya sesuai dengan yang ada di PPT. Misal di situ membahas 4 model ya 4 model. Kalau di situ membahas tiga apa namanya teori atau berapa 4 teori ya 4 teori gitu ya. Jadi nanti dicoba disesuaikan dengan jumlah yang ada di PPT. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Silahkan nanti masih ada pertanyaan. PJ bisa jawab di saya untuk lebih detail. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.